Pagi di kampung itu selalu datang dengan cara yang sama. Tidak tergesa, tidak juga benar-benar lambat. Matahari naik pelan dari balik atap genteng rumah-rumah tua, menyelinap di antara jemuran kain dan batang pohon mangga yang sudah lama tidak berbuah. Udara masih dingin, menyisakan bau tanah basah dan asap kayu dari dapur-dapur yang mulai menyala. Di salah satu rumah paling ujung gang, dapur kecil sudah lebih dulu hidup. Tokoh utama kita, seorang warga kampung biasa, berdiri di depan tungku, mengipas api dengan potongan kardus bekas. Api kecil menari-nari, cukup untuk memanaskan panci besar berisi air. Daun pisang sudah dicuci dan ditata rapi di atas meja kayu yang permukaannya mulai mengelupas. Ayam kampung yang semalam dipotong kini siap dimasak, dibumbui sederhana seperti biasa. Tidak ada yang istimewa dari pagi itu. Semua terasa seperti hari-hari sebelumnya. Dari luar rumah terdengar suara ibu-ibu lewat sambil membawa rantang, membicarakan harga beras yang kembali naik. Seorang bapak tua batuk-batuk di depan rumahnya, lalu meludah ke selokan kecil. Di kejauhan, suara azan subuh yang sudah lama berlalu masih seperti tertinggal di udara, samar tapi akrab. Garang asem adalah satu-satunya andalan hidup tokoh utama, bukan usaha besar. Hanya menerima pesanan tetangga, acara kecil, atau orang-orang yang kebetulan lewat dan mencium bau masakan. Kadang ramai, sering juga sepi. Tapi dapur itu tetap menyala setiap pagi, seolah menjaga harapan agar hari ini sedikit lebih baik dari kemarin. Saat air mulai mendidih, uap tipis naik perlahan, membasahi wajah. Tokoh utama menghela napas pelan. Ada kelelahan yang tak bisa sepenuhnya dihilangkan oleh tidur. Bukan karena kerja terlalu berat, tapi karena pikiran yang tak pernah benar-benar berhitung, biaya listrik, uang belanja, cicilan yang menunggu akhir bulan. Ia mengaduk panci pelan, memastikan bumbu larut sempurna. Bau asem mulai muncul, segar, hangat, dan entah kenapa selalu memberi rasa tenang. Bau yang mengingatkan pada rumah, pada masa-masa ketika hidup terasa lebih sederhana. Semoga hari ini ada pesanan, gumamnya lirih, lebih seperti doa kecil daripada harapan besar. Beberapa menit kemudian, ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Bukan ketukan terburu-buru, melainkan ragu, seperti takut mengganggu. Tokoh utama menyekat tangan dengan kain lap dan berjalan keluar dapur. Seorang tetangga berdiri di sana, tersenyum tipis, menanyakan apakah masih bisa pesan 2 bungkus garang asam untuk siang nanti. Tokoh utama mengangguk cepat, rasa lega muncul sebentar di dada. Pesanan kecil, tapi cukup untuk membeli beras hari ini. Setelah pintu tertutup kembali, dapur kembali sunyi. Hanya suara air mendidih dan kayu yang sesekali berderak. Tokoh utama kembali berdiri di depan panci, melanjutkan pekerjaannya. Tidak sadar ada perasaan aneh yang singgah sesaat, seperti ada mata yang memperhatikan dari sudut dapur. Ia menoleh sekilas, tidak ada apa-apa, hanya bayangan perabot yang bergeser karena cahaya pagi. Tokoh utama menggeleng pelan, tersenyum sendiri. Mungkin cuma lelah, pagi memang sering membawa pikiran kemana-mana. Uap dari panci semakin tebal, memenuhi dapur kecil itu. Dan di antara hangatnya pagi, rutinitas yang tampak biasa ini perlahan berjalan, tanpa siapapun menyadari bahwa dapur sederhana itu kelak akan menyimpan lebih dari sekadar aroma masakan. Hari-hari berikutnya berjalan nyaris serupa. Namun ada sesuatu yang perlahan berubah, meski sulit ditunjuk dengan jari. Pagi tetap datang dengan suara ayam dan azan. Dapur tetap dipenuhi uap dan bau asem yang akrab. Tapi ritmenya terasa sedikit berbeda, lebih padat, lebih penuh. Pesanan mulai datang satu persatu, tanpa banyak tanya. Awalnya dari tetangga gang depan, lalu dari orang yang mengaku kenal dari mulut ke mulut. Ada yang datang sore hari, ada yang mengetuk pintu saat matahari belum benar-benar tinggi. Beberapa hanya menyebutkan jumlah, meletakkan uang pas di meja, lalu pergi tanpa basa-basi. Tidak menawar, tidak bertanya macam-macam. Tokoh utama sempat heran, tapi memilih bersyukur. Dalam hidup seperti sekarang, terlalu banyak bertanya seringkali hanya menambah beban. Dapur jadi lebih sibuk. Panci yang biasanya cukup 1, kini kadang harus ditambah. Daun pisang cepat habis, ayam harus dibeli lebih banyak. Tubuh lelah, tapi hati sedikit ringan. Setidaknya malam bisa tidur tanpa terlalu lama memikirkan hari esok. Namun ada hal kecil yang mulai mengganggu. Tokoh utama menyadari, setiap kali memasak, waktu terasa melompat. Baru saja api dinyalakan, tahu-tahu masakan sudah hampir matang. Seperti ada bagian dari proses yang terlewat, meski tangan dan ingatan merasa melakukan semuanya dengan benar. Ia sempat menertawakan dirinya sendiri, menyalahkan usia dan kelelahan. Yang penting jadi,
gumamnya suatu pagi. Suatu sore menjelang maghrib, seorang pelanggan baru datang. Bukan wajah yang dikenal warga kampung. Pakaiannya sederhana, warnanya kusam dan langkahnya nyaris tak bersuara di lantai teras. Ia memesan beberapa bungkus garang asem untuk besok pagi, lalu menambahkan kalimat yang terdengar aneh. "Masaknya seperti biasa saja," katanya pelan. "Tidak usah banyak-banyak." Tokoh utama mengangguk, meski tidak sepenuhnya paham maksudnya. Saat ia mengangkat kepala, orang itu sudah melangkah pergi, meninggalkan kesan dingin yang tertinggal lebih lama dari seharusnya. Malamnya, saat mencuci panci, tokoh utama mencium bau asam yang lebih tajam dari biasanya. Bukan busuk, bukan juga gosong. Hanya kuat, menempel di hidung dan enggan pergi. Ia mencuci tangan berulang kali, tapi bau itu seolah ikut menempel di kulit. Di luar, kampung mulai sepi. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Suara televisi bercampur dengan dengung serangga malam. Tokoh utama duduk sebentar di kursi dapur, menarik napas panjang. Ada rasa capek yang aneh, seperti lelah setelah berbicara lama, padahal hampir seharian ia bekerja sendiri. Keesokan paginya, pesanan kembali bertambah. Kali ini datang dari seseorang yang tidak mengetuk pintu, hanya berdiri di depan pagar. Tokoh utama hampir tidak menyadari kehadirannya sampai suara pelan itu terdengar memanggil namanya. Padahal ia yakin belum pernah menyebutkan nama pada orang tersebut. Pesanan dicatat, uang diterima, dan lagi-lagi pelanggan itu pergi tanpa banyak suara. Tokoh utama menatap punggungnya beberapa detik lebih lama, lalu menggeleng pelan. Mungkin kenal dari orang kampung, pikirnya. Meski demikian, ada perasaan lain yang ikut tumbuh bersama lancarnya usaha itu. Perasaan seperti sedang diikuti arus yang terlalu tenang. Tidak menakutkan, tapi membuat lupa untuk bertanya kemana arah akhirnya. Dapur tetap hangat, panci tetap mengepul, dan pesanan terus datang, seolah menemukan jalannya sendiri, tanpa benar-benar diminta. Perubahan itu akhirnya terdengar, bukan dari dapur, melainkan dari mulut orang-orang. Suatu pagi, saat tokoh utama sedang membungkus pesanan, seorang tetangga perempuan berhenti di depan pintu. Usianya lebih tua, rambutnya disanggul rapi, dan cara bicaranya selalu pelan, seolah takut didengar angin. "Sekarang garang asam jenengan kok laris ya?" katanya sambil tersenyum tipis. Aromanya beda, lebih nancap. Tokoh utama hanya tertawa kecil, menganggapnya pujian biasa. Namun tetangga itu tidak langsung pergi. Ia menoleh ke dapur, menatap panci yang masih mengepul, lalu menurunkan suara. "Masaknya jangan sambil ngomong macem-macem," lanjutnya. "Apalagi nyebut yang aneh-aneh. Di dapur itu banyak yang lewat." Kalimat itu terdengar seperti guyon setengah serius, tapi ada sorot mata yang membuat tokoh utama tak nyaman. Ia mengangguk sekadarnya, berharap pembicaraan segera selesai. Hari itu, ucapan itu terus teringat. Saat memasak berikutnya, tanpa sadar tokoh utama jadi lebih diam. Sendok kayu bergerak pelan mengaduk kuah, api dijaga stabil. Biasanya ia bersenandung kecil atau berbicara sendiri, tapi kali ini tidak. Hanya suara mendidih yang menemani. Anehnya, masakan terasa lebih cepat matang. Beberapa hari kemudian, pantangan lain muncul. Kali ini dari pelanggan lama yang sudah akrab. Sambil menunggu pesanan, orang itu berpesan, "Kalau masak garang asam, jangan dicicipi dulu sebelum dibungkus," kata orang tua, Pak Mali. Tokoh utama hampir tertawa. Namun entah kenapa, ia mengurungkan niat mencicipi hari itu. Bukan karena percaya, lebih karena malas berdebat dengan kepercayaan orang. Satu demi satu, aturan kecil itu terkumpul tanpa pernah benar-benar disepakati. Jangan menoleh ke belakang saat mengaduk, jangan memasak saat hujan deras di malam hari. Jangan memanggil nama orang lain di dapur. Semua terdengar sepele, dan tokoh utama menjalankannya tanpa banyak pikir. Lagi pula, hasilnya nyata. Pesanan terus mengalir. Namun ada konsekuensinya yang mulai terasa di tubuh. Tokoh utama menyadari ia jarang benar-benar menikmati makanannya sendiri. Setiap kali mencoba, rasa asamnya terasa aneh, terlalu tajam, membuat lidah cepat lelah. Akhirnya ia lebih sering makan seadanya, sekadar mengisi perut. Suatu malam, listrik sempat padam. Dapur hanya diterangi cahaya lilin kecil. Api tungku menyala tenang dan bayangan benda-benda di dinding bergerak pelan. Tokoh utama mengaduk masakan sambil menahan kantuk. Tiba-tiba ada dorongan kuat untuk menoleh. Bukan karena suara, bukan karena panggilan, hanya perasaan seperti ada sesuatu yang berdiri terlalu dekat di belakang. Tangannya berhenti sesaat. Ingatannya melayang pada semua pantangan yang didengar belakangan ini. Ia menghela napas, lalu memilih melanjutkan mengaduk tanpa menoleh. Tidak terjadi apa-apa, tapi jantungnya berdebar lebih lama dari seharusnya. Setelah listrik menyala kembali, dapur terasa berbeda, bukan lebih gelap, tapi lebih sempit, seolah ruang itu menyimpan udara yang terlalu padat untuk dihirup. Tokoh utama duduk di kursi dapur setelah selesai memasak. Tangannya pegal, matanya perih.
Ia sadar, tanpa disadari, dapur itu kini memiliki aturannya sendiri, dan ia sudah terlalu jauh ikut arus untuk bertanya sejak kapan aturan itu mulai berlaku. Di luar rumah, kampung tetap seperti biasa. Anak-anak bermain, orang-orang bercengkerama. Tak ada yang tampak berubah. Hanya dapur kecil itu yang perlahan terasa bukan sekadar tempat memasak. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras atau kejadian yang membuat orang berlari ketakutan. Ia hadir pelan, seperti bau masakan yang tertinggal di pakaian meski dapur sudah lama ditinggalkan. Tokoh utama mulai menyadarinya dari hal-hal kecil. Tangannya sering terasa lengket, padahal sudah dicuci berulang kali. Bukan lengket oleh minyak, melainkan oleh rasa asam yang samar. Saat menyentuh air, perasaan itu tidak hilang, hanya berpindah, seolah menyusup ke sela-sela kulit. Ia sempat menggosok tangan dengan sabun kasar, bahkan jeruk nipis, tapi tetap saja ada sensasi aneh yang tertinggal. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Setelah dapur dibersihkan dan pintu ditutup, bau asam masih terasa di kamar. Bukan menyengat, tapi cukup untuk membuat tidur tidak pernah benar-benar nyenyak. Dalam mimpi, tokoh utama sering kembali ke dapur, berdiri di depan panci yang mengepul, mengaduk tanpa tahu untuk siapa masakan itu disiapkan. Bangun tidur, tubuh terasa letih, seperti belum sempat beristirahat. Hubungan dengan orang-orang sekitar ikut berubah, meski tidak ada pertengkaran besar. Tokoh utama jadi lebih pendiam, obrolan ringan dengan tetangga terasa melelahkan. Bahkan suara tawa yang dulu menenangkan, kini sering membuat kepala pening. Ia lebih memilih diam di dapur, mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Suatu sore seorang kerabat datang berkunjung. Saat disuguhi garang asem, orang itu tersenyum kaku setelah mencicipi satu suap. Rasanya beda, katanya hati-hati. Enak, tapi kok kayak ada yang nempel di lidah. Tokoh utama hanya tersenyum, meski di dalam dada ada sesuatu yang mengeras. Ia tidak membantah, tidak juga bertanya lebih jauh. Komentar itu terasa terlalu dekat dengan apa yang selama ini ia rasakan sendiri. Malam Jumat datang tanpa hujan. Kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara motor lewat, tidak ada obrolan panjang di pos ronda. Tokoh utama memasak lebih lama malam itu, meski pesanan tidak terlalu banyak. Entah kenapa api sulit dikecilkan. Kuah mendidih pelan, uap naik terus, membuat dapur terasa hangat berlebihan. Di tengah mengaduk, ia mendengar suara pelan. Bukan suara kata, lebih seperti tarikan napas. Sangat dekat, seolah berasal dari sisi panci. Tokoh utama berhenti bergerak, menahan napasnya sendiri. Sunyi. Beberapa detik berlalu, tidak ada apa-apa. Ia menghela napas lega, menyalahkan pikirannya sendiri. Namun sejak malam itu, suara serupa kadang muncul lagi. Selalu saat dapur sepi, selalu saat ia terlalu lelah untuk membantah rasa takutnya. Ia mencoba menenangkan diri dengan ibadah. Sholat dilakukan lebih khusyuk, doa dipanjangkan. Tapi ada perasaan asing saat menyebut nama Tuhan. Bukan takut, melainkan seperti sedang mengganggu sesuatu yang tidak suka dipanggil. Setelah sholat, bau asam masih ada. Tokoh utama duduk lama di lantai dapur, memandangi panci kosong. Ia mulai bertanya dalam hati, kapan semua ini terasa tidak lagi wajar? Tidak ada kejadian besar yang bisa dijadikan alasan berhenti. Usaha berjalan baik, kebutuhan terpenuhi, dan orang-orang masih memuji masakannya. Namun di balik semua itu, ada rasa tertinggal yang tidak bisa dijelaskan. Rasa asam yang tidak hanya tinggal di masakan, tapi juga di pikiran. Dan semakin lama ia mencoba mengabaikannya, semakin jelas rasa itu menetap, seperti penanda bahwa sesuatu telah ikut masuk, tanpa pernah diundang. Malam Jumat itu datang tanpa tanda apapun. Tidak ada angin kencang, tidak ada hujan, bahkan bulan tampak biasa saja menggantung di langit. Kampung tetap sunyi dengan caranya sendiri. Lampu-lampu rumah menyala redup, suara televisi bercampur dengung serangga, dan langkah ronda terdengar sesekali dari kejauhan. Tokoh utama awalnya tidak berniat memasak malam itu. Pesanan sudah selesai sejak sore, tubuh terasa lelah, dan kepala berat oleh kurang tidur. Ia sempat berniat langsung beristirahat. Namun entah kenapa, setelah membersihkan dapur, langkahnya kembali terhenti di depan tungku. Ada rasa gelisah yang tidak jelas bentuknya. Bukan takut, bukan juga cemas. Lebih seperti dorongan kecil yang terus mengusik, meminta sesuatu yang sederhana, menyalakan api sekali lagi. Tanpa banyak berpikir, ia mengambil kayu dan menyalakan tungku. Api menyala lebih cepat dari biasanya, seolah sudah menunggu. Panci kembali diisi air, bumbu diambil seperlunya. Semua dilakukan tanpa hitungan, tanpa catatan. Tangan bergerak sendiri, hafal urutannya. Saat azan Isya selesai berkumandang, dapur sudah kembali dipenuhi uap. Tokoh utama berdiri di depan panci, mengaduk perlahan. Malam terasa lebih hening dari biasanya.
Tidak ada suara radio dari rumah tetangga, tidak ada motor lewat di ujung gang. Bahkan serangga malam seperti menahan bunyinya. Waktu berjalan aneh. Ia tidak tahu berapa lama sudah berdiri di sana. Yang ia sadari hanya rasa hangat di wajah dan bau asam yang jauh lebih kuat. Bukan bau yang menusuk, melainkan pekat, seperti memenuhi ruang tanpa menyisakan celah. Di tengah keheningan itu, perasaan diawasi kembali muncul. Kali ini lebih jelas, bukan dari belakang, bukan dari sudut dapur, tapi dari arah panci itu sendiri. Seolah uap yang naik membawa perhatian yang tidak terlihat. Tokoh utama berhenti mengaduk. Dadanya naik turun perlahan. Ia menunggu sesuatu terjadi, suara, gerakan, atau apapun yang bisa dijelaskan. Namun yang datang justru rasa tenang yang aneh. Terlalu tenang untuk situasi seperti itu. Tangannya kembali bergerak, mengaduk kuah tanpa sadar. Malam itu ia tidak mencicipi masakan sama sekali. Saat selesai, panci terasa lebih berat ketika diangkat. Tokoh utama sempat mengira lengannya melemah, tapi beban itu baru terasa saat panci diangkat, bukan saat diletakkan kembali. Ia menutup panci rapat, lalu duduk di kursi dapur, mencoba mengatur nafas. Di luar, suara kentongan onda terdengar satu kali, lalu hening lagi. Keesokan paginya, pesanan datang lebih banyak dari biasanya. Beberapa orang datang hampir bersamaan, menyebut jumlah yang sama, mengambil pesanan dengan cepat. Uang diterima, wajah-wajah itu pergi tanpa banyak bicara. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang memuji berlebihan. Semua berjalan terlalu lancar. Namun ada satu hal yang mengganggu. Saat menghitung hasil jualan, tokoh utama menemukan uang lebih dari yang seharusnya. Jumlahnya tidak besar, tapi jelas bukan salah hitung. Ia mencoba mengingat satu persatu transaksi, tapi tidak ada yang terasa janggal. Uang itu akhirnya disimpan juga. Sepanjang hari, tubuh terasa ringan, hampir terlalu ringan. Lelah memang ada, tapi tertutup oleh perasaan seperti sedang ditopang oleh sesuatu yang tak terlihat. Tokoh utama sempat berpikir, mungkin inilah hasil dari kerja keras yang akhirnya membuahkan hasil. Namun menjelang malam, saat ia kembali ke dapur, bau asam itu sudah ada, padahal belum ada apapun yang dimasak. Tokoh utama berdiri lama di ambang pintu dapur. Ada bagian dari dirinya yang sadar bahwa malam Jumat itu telah mengubah sesuatu. Bukan secara kasar, bukan secara terang-terangan, tapi cukup untuk membuat dapur itu tak lagi sepenuhnya miliknya sendiri. Dan sejak malam itu, usaha memang semakin lancar. Hanya saja, rasa tenang yang dulu ia cari, perlahan mulai. Sejak malam Jumat itu, dapur seakan memiliki napasnya sendiri. Tokoh utama tidak pernah lagi benar-benar sendirian saat memasak, meski secara kasat mata tak ada siapapun di sana. Perasaan itu muncul pelan, seperti kehadiran yang tidak ingin diperhatikan. Tidak mengganggu, tidak menakut-nakuti, hanya ada. Pesanan terus berdatangan, bahkan di hari-hari yang biasanya sepi, selalu saja ada satu atau dua orang yang datang menjelang subuh. Mereka tidak pernah menunggu lama. Datang, mengambil bungkusan, meletakkan uang pas, lalu pergi. Wajah-wajah itu sulit diingat, seolah tidak meninggalkan kesan apapun setelah berlalu. Suatu pagi, saat membersihkan dapur, tokoh utama menyadari sesuatu yang membuatnya berhenti bergerak. Panci besar yang semalam ia isi penuh, kini menyisakan ruang kosong di bagian tengah. Bukan karena tumpah, bukan juga karena lupa menghitung porsi. Seolah ada satu bagian yang selalu berkurang, rapi, tanpa bekas sendok. Ia berdiri lama menatap panci itu. Jantungnya berdetak pelan, tapi berat. Akhirnya ia menutup panci dan melanjutkan pekerjaan, berpura-pura tidak melihat apapun. Sejak saat itu, kejadian serupa terulang. Daun pisang yang disiapkan satu ikat selalu habis lebih cepat. Ayam yang ditimbang terasa kurang, padahal jumlahnya sama. Dan setiap kali itu terjadi, bau asam di dapur menjadi lebih kuat, seperti tanda kecil yang tidak pernah salah. Tokoh utama mulai membagi masakan tanpa sadar. Ada porsi untuk dibungkus, dan ada porsi yang entah untuk siapa. Ia tidak pernah melihat siapa yang mengambilnya, tidak pernah mendengar suara langkah. Tapi tubuhnya tahu kapan waktunya menutup panci, kapan waktunya menunggu sebentar sebelum melanjutkan. Pada suatu malam, saat kelelahan membuatnya hampir tertidur di kursi dapur, ia mendengar suara sendok menyentuh pinggir panci, sangat pelan, satu kali. Tokoh utama membuka mata. Api tungku masih menyala kecil, panci tertutup rapat, tidak ada sendok di dalamnya. Ia tidak berdiri, tidak berteriak,
hanya duduk, menahan napas, menunggu suara itu terulang. Namun dapur kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Keesokan harinya, seorang tetangga menegur dengan wajah bingung. "Semalam aku lewat depan rumahmu," katanya. "Kupikir warungmu buka, dapurnya terang, baunya kuat, tapi kok pintunya tertutup semua?" Tokoh utama tersenyum kaku. Ia tidak ingat menyalakan lampu depan malam itu. Hal lain ikut berubah. Tubuhnya mulai jarang lapar. Kadang seharian bekerja, ia baru sadar belum makan apapun saat kepala mulai pusing. Saat mencoba makan, beberapa suap sudah cukup. Selebihnya terasa berat, seperti makanan itu bukan untuknya. Ia mulai paham, meski belum berani mengakuinya dengan kata-kata. Ada yang ikut menikmati hasil masakannya. Dan selama itu terpenuhi, usahanya akan terus berjalan. Suatu subuh, sebelum azan pertama, tokoh utama berdiri sendirian di dapur. Panci mengepul pelan, api stabil, udara hangat. Ia menatap masakan itu lama, lalu berkata lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Cukup segini ya?" Tidak ada jawaban, tapi bau asam mendadak menguat, memenuhi dada, membuat napas terasa sesak sesaat. Tokoh utama mengangguk pelan, seolah menerima sesuatu yang tidak pernah benar-benar ditawarkan secara resmi. Sejak hari itu, ia tidak lagi bertanya siapa yang ikut makan, karena jawaban itu sudah terlalu dekat. Kesadaran itu tidak datang sebagai kejutan, melainkan sebagai kelelahan yang menumpuk. Tokoh utama mulai merasa hidupnya berjalan di jalur yang sempit. Setiap hari hampir sama, dimulai dari dapur, berakhir di dapur. Usaha berjalan lancar, uang tidak lagi terlalu dikhawatirkan. Tapi ada bagian dalam dirinya yang terasa kosong. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di belakang, tak sempat dibawa saat ia memilih terus melangkah. Suatu siang, saat kampung sepi karena panas, tokoh utama membereskan lemari tua di ruang tengah. Lemari itu jarang dibuka, berisi barang-barang lama yang tersisa dari orang-orang terdahulu. Di bagian paling bawah, ia menemukan sebuah buku catatan tipis. Kertasnya menguning, tulisannya sudah mulai pudar. Buku itu milik orang tua yang dulu menempati rumah ini. Isinya bukan doa, bukan pula mantra. Hanya catatan-catatan pendek tentang masakan, hari baik dan buruk, serta beberapa kalimat yang diulang dengan nada peringatan. Salah satunya tertulis jelas, "Jangan pernah menanyakan siapa yang ikut makan." Tokoh utama menutup buku itu perlahan, tangannya sedikit gemetar. Kalimat-kalimat lain terasa seperti bayangan dari apa yang selama ini ia jalani tanpa sadar. Tentang dapur yang tidak boleh kosong di malam tertentu, tentang masakan yang harus disisahkan, tentang keberhasilan yang datang bersamaan dengan rasa sunyi. Sore itu ia duduk lama tanpa menyalakan dapur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membiarkan tungku tetap dingin. Tidak ada pesanan yang benar-benar mendesak. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh. Menjelang maghrib, ada ketukan di pintu. Bukan keras, tapi teratur. Saat pintu dibuka, berdiri seorang lelaki tua yang pernah datang sebelumnya, pelanggan yang suaranya nyaris tak terdengar. "Dapurnya kok sepi," katanya pelan. Tokoh utama menelan ludah. Hari ini libur. Orang tua itu menatapnya lama. Tatapan itu tidak mengancam, tidak juga marah. Lebih seperti menunggu. Setelah beberapa detik, ia mengangguk pelan, lalu pergi tanpa berkata apapun. Malam itu, bau asam memenuhi rumah, meski tidak ada yang dimasak. Tokoh utama terbangun berkali-kali, dadanya sesak oleh mimpi yang sama. Berdiri di dapur, panci kosong, dan suara yang meminta dengan sabar. Paginya, tubuh terasa berat, kepala pening, langkah gontai. Ia sadar, keputusan untuk berhenti ternyata bukan keputusan sepihak. Di depan dapur, ia berdiri lama. Panci masih bersih, tungku dingin. Tapi dorongan itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Bukan paksaan, melainkan pengingat bahwa ada kebiasaan yang sudah terlanjur dijalani bersama. Tokoh utama akhirnya menyalakan api. Saat api menyala, rasa lega datang bersamaan dengan rasa bersalah. Ia sadar, tidak pernah ada perjanjian yang diucapkan, tidak ada janji, tidak ada sumpah. Yang ada hanya kepatuhan kecil yang diulang hari demi hari, sampai menjadi kesepakatan diam. Malam itu, sambil mengaduk masakan, tokoh utama berbisik, hampir seperti permohonan. "Aku cuma masak, tidak lebih." Uap naik pelan, menutupi wajahnya. Tidak ada jawaban, tapi di dalam dirinya, ia tahu, perjanjian itu tidak dibuat dengan kata-kata, melainkan dengan kebiasaan dan pengabaian. Dan semakin lama ia mengerti, semakin sulit pula mencari jalan keluar tanpa kehilangan sesuatu yang sudah terlanjur diserahkan. Keinginan untuk berhenti tumbuh bukan karena keberanian, melainkan karena kelelahan yang tak lagi bisa ditahan. Tokoh utama mulai mengurangi porsi masakan. Tidak langsung drastis, hanya sedikit demi sedikit. Panci yang biasa penuh kini diisi setengah. Api dikecilkan lebih awal. Daun pisang tidak lagi disiapkan berlebihan.
Ia berharap perubahan kecil itu cukup untuk memberi jarak, tanpa memancing apapun. Hari pertama, tidak terjadi apa-apa. Hari kedua, pesanan tetap datang, meski jumlahnya berkurang. Tokoh utama merasa sedikit lega. Mungkin selama ini ia terlalu jauh menuruti kebiasaan yang tidak pernah ia pahami. Mungkin semua ini hanya soal keberanian untuk kembali mengendalikan hidupnya sendiri. Namun pada hari ketiga, tubuhnya mulai bereaksi. Bangun pagi terasa lebih berat dari biasanya. Kepala pening, tangan gemetar saat memegang sendok. Saat berdiri terlalu lama, pandangan menggelap sejenak. Ia duduk di kursi dapur, mencoba menenangkan napas, menyalahkan cuaca dan kurang tidur. Ia tetap memasak, meski dengan tenaga seadanya. Bau asam hari itu terasa berbeda, lebih asam, lebih menusuk, seperti tidak terima diperlakukan setengah-setengah. Tokoh utama menahan diri untuk tidak menambah bumbu, tidak memperpanjang waktu masak. Ia menutup panci lebih cepat, lalu menjauh dari dapur. Sore harinya, seorang pelanggan lama datang dengan wajah ragu. "Biasanya rasanya lebih kuat," katanya pelan. "Sekarang kok cepat habis di mulut?" Tokoh utama hanya mengangguk, menerima uang tanpa banyak bicara. Dadanya terasa sesak, bukan karena kritik, tapi karena rasa bersalah yang muncul tanpa alasan jelas. Malam itu ia memutuskan untuk tidak memasak sama sekali. Dapur dibiarkan gelap, tungku dingin, panci tersusun rapi. Tokoh utama berbaring lebih awal, berharap tidur bisa mengusir semua pikiran buruk. Namun tengah malam ia terbangun oleh bau asam yang pekat, lebih kuat dari sebelumnya, seolah datang dari dalam rumah, bukan dari dapur. Ia menutup hidung dengan selimut, tapi bau itu tidak hilang. Di antara setengah sadar dan setengah tidur, ia mendengar suara langkah pelan, bukan suara kaki, lebih seperti gesekan kain di lantai. Langkah itu berhenti di depan pintu dapur, lalu sunyi. Paginya, dapur masih utuh, tidak ada yang berubah. Namun tubuh tokoh utama terasa lebih lemah. Saat mencoba berdiri, lututnya nyaris tak kuat menopang. Ia sadar, berhenti ternyata bukan soal kemauan semata. Hari-hari berikutnya, usaha makin sepi. Pesanan yang biasanya datang sendiri kini jarang muncul. Orang-orang yang dulu rutin datang menghilang tanpa kabar. Uang menipis cepat. Kebutuhan yang sempat terasa ringan kembali menghantam, satu persatu. Di tengah kesulitan itu, dapur justru terasa semakin ramai. Bau asam muncul meski tidak ada masakan. Panci terasa berat saat dipindahkan. Kadang terdengar suara air mendidih, padahal kompor mati. Tokoh utama mulai memahami pola yang menyakitkan. Selama ia patuh, hidupnya dimudahkan. Saat ia mencoba menarik diri, semuanya ditarik balik, pelan tapi pasti. Suatu sore dengan tubuh lemah dan pikiran kusut, ia duduk di landai dapur. Tangannya menekan ubin dingin, matanya menatap tungku yang gelap. "Aku cuma mau berhenti," bisiknya lirih. Tidak ada jawaban, tapi rasa dingin merambat dari lantai ke dada, membuat napas tertahan sesaat. Tokoh utama menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia sadar sepenuhnya. Jalan keluar memang ada, tapi harganya bukan lagi soal uang atau usaha. Melainkan tentang seberapa banyak kehilangan yang sanggup ia terima demi kembali menjadi manusia seutuhnya. Keputusan itu tidak lahir dari keberanian, melainkan dari kelelahan yang sudah sampai batasnya. Pagi itu, tokoh utama terbangun dengan tubuh yang terasa asing, ringan, tapi juga kosong. Seperti bangun dari tidur panjang dan mendapati sebagian diri tertinggal di mimpi. Ia duduk lama di tepi ranjang, mendengarkan suara kampung yang kembali hidup. Ayam berkokok, anak-anak bersiap berangkat sekolah. Suara ibu-ibu menyapu halaman. Semua terdengar normal, terlalu normal. Ia berjalan ke dapur. Tungku dingin, panci tersusun rapi. Tidak ada bau asam, tidak ada uap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dapur itu benar-benar sunyi. Hening yang jujur, bukan hening yang menunggu. Tokoh utama berdiri di tengah dapur, menarik napas panjang. Ada rasa takut, tentu saja. Tapi juga ada kelegaan kecil yang sulit dijelaskan. Ia tahu,
Hari ini ia tidak akan memasak, bukan setengah-setengah, bukan mengurangi porsi, tapi berhenti sepenuhnya. Ia membersihkan dapur pelan-pelan, bukan untuk memasak, melainkan untuk menutup sesuatu. Panci dicuci bersih, daun pisang dibuang, tungku dibersihkan dari abu lama. Setiap gerakan terasa seperti perpisahan kecil. Menjelang siang, seseorang datang ke rumah. Bukan pelanggan, bukan tetangga dekat. Orang itu berdiri di luar pagar. Wajahnya samar dalam cahaya terik. Tokoh utama mengenal sosok itu. Lelaki tua yang beberapa kali datang tanpa banyak bicara. "Kok tidak masak?" tanyanya pelan. Tokoh utama menatapnya lama. Tidak ada marah, tidak ada gemetar, hanya kelelahan yang jujur. "Sudah cukup," jawabnya singkat. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mengandung ejekan, juga tidak menyimpan ancaman. Ia mengangguk pelan, lalu berbalik pergi. Langkahnya pelan, nyaris tak bersuara seperti biasa. Sejak itu, hari-hari berjalan berat. Usaha benar-benar berhenti. Tabungan menipis. Tubuh tokoh utama sering lemas, mudah pusing. Beberapa orang bertanya kenapa dapur tidak lagi mengepul. Ia hanya menjawab singkat, tidak ingin memasak lagi. Bau asam kadang masih muncul, terutama saat malam sunyi. Tapi kini hanya sebentar, datang lalu pergi, seperti sisa kebiasaan yang lupa jalan pulang. Tokoh utama mulai kembali melakukan hal-hal kecil yang dulu sering diabaikan. Makan teratur, meski seadanya, berbicara dengan tetangga, beribadah tanpa tergesa. Setiap langkah terasa berat, tapi nyata. Tidak ada kemudahan instan, tidak ada uang berlebih, hanya hidup yang apa adanya. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, tokoh utama duduk di dapur. Tidak memasak, hanya duduk. Udara terasa ringan, tidak ada perasaan diawasi, tidak ada dorongan untuk menyalakan api. Dapur itu kini hanyalah dapur, bukan tempat perjanjian, bukan tempat berbagi diam-diam. Beberapa bulan kemudian, rumah itu tidak lagi dikenal sebagai tempat garang asem yang laris. Orang-orang mulai lupa, namun dapur itu tetap ada, bersih, sederhana, dan sunyi. Kadang, saat angin malam masuk pelan lewat jendela, tokoh utama masih teringat masa-masa ketika uap masakan memenuhi ruang, dan uang datang tanpa diminta. Tapi ingatan itu tidak lagi mengundang penyesalan, hanya pengingat bahwa jalan pintas memang bisa membawa seseorang keluar dari kesulitan, tapi seringkali meninggalkannya jauh dari dirinya sendiri. Dan tidak semua yang datang tanpa diminta perlu diterima.